Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Untuk mengetahui detail materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, mari kita lihat mind map berikut ini. Pada pembahasan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff kali ini, kita akan membahas yang pertama adalah kuat arus listrik. Yang kedua adalah hukum Ohm. Yang ketiga, hambatan kawat konduktor. Yang keempat, rangkaian hambatan. Dan yang terakhir adalah hukum Kirchhoff. Langsung saja kita masuk ke submateri kuat arus listrik. Yang namanya kuat arus listrik itu didefinisikan jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Perlu diingat, ada muatan positif, ada muatan negatif. Namun, pada logam konduktor, muatan yang mau berpindah adalah elektron. Dan arah arus listrik itu adalah berlawanan dengan arah gerakan elektron. Karena arah arus listrik itu adalah searah dengan gerakan proton. Kita lihat ilustrasi gambar di sini, ada sebuah baterai sebagai sumber energi. Ini polaritas baterai yang positif, ini polaritas baterai yang negatif. Maka elektron akan keluar dari polaritas baterai yang negatif, mengelilingi atau melewati konduktor ini dengan arahnya melawan putaran arah jarum jam. Inilah arah gerakan elektronnya, yaitu melawan arah jarum jam, namun arah arus listrik adalah searah dengan gerakan proton. Maka arah arus listriknya adalah dari kutub positif ini keluar ke sana, melawan arah gerakan elektron, sehingga adalah searah jarum jam. Saya tekankan sekali lagi, arah arus listriknya adalah melawan arah gerakan elektron. Besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian itu didefinisikan sebagai I sama dengan muatannya dibagi selang waktunya. Dan yang namanya muatan I itu selalu kelipatan dari bilangan bulat elektron. Mungkin 1 elektron, mungkin 2 elektron, mungkin 3 elektron. Q sama dengan N kali muatan elektron, di mana muatan elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Bagi T, T-nya adalah waktu dan harus dalam satuan sekon. Ketika dalam sebuah rangkaian itu ada arus yang mengalir, maka otomatis dalam setiap satuan waktunya pasti ada muatan yang berpindah. Untuk menghitung jumlah muatan yang berpindah dari sebuah grafik hubungan arus terhadap waktu, maka Q itu cukup luas grafiknya. Kalau di sini, dia cukup luas trapesium. Jadi tergantung bentuk grafiknya seperti apa. Saya tekankan sekali lagi, ketika disuruh menghitung jumlah muatan yang mengalir selama selang waktu tertentu, dengan data sebuah grafik arus terhadap waktu, maka yang namanya jumlah muatan cukup dihitung dengan menggunakan teori luas grafik. Itulah cara simpelnya. Materi berikutnya yaitu hukum Ohm. Perhatikan gambar rangkaian listrik yang ada di sebelah kiri ini. Pada rangkaian ini ada sebuah sumber tegangan variabel, artinya sebuah sumber tegangan yang nilainya dapat kita ubah-ubah. Ketika ada sebuah sumber tegangan yang kita berikan di sini, maka akan muncul yang namanya arus listrik. Dan arus listrik yang melewati hambatan resistor ini diukur dengan alat namanya ampermeter. Kemudian beda potensial pada ujung-ujung kedua resistor ini diukur dengan alat namanya voltmeter. Data yang kita peroleh dari hasil pengukuran kuat arus yang diukur dengan ampermeter tadi dan beda potensial yang diukur dengan voltmeter tadi, kita plotkan pada sebuah grafik di sini, yaitu grafik hubungan V
terhadap I, maka akan kita peroleh grafik seperti ini. Ketika arusnya diperbesar, maka V-nya juga ikut besar. Arusnya bertambah besar lagi, maka beda potensial pada ujung-ujung resistor juga bertambah besar lagi. Sehingga dari grafik yang kita peroleh di sini dapat kita simpulkan bahwa beda potensial itu berbanding lurus dengan kuat arus listriknya. Artinya apa? Ketika E-nya semakin besar, maka beda potensial pada ujung-ujung resistor juga semakin besar. Kemudian hambatan listrik itu bernilai tetap. Nilai hambatan listrik merupakan gradien dari grafik hubungan antara V terhadap I. Sehingga secara matematis dapat kita tuliskan bahwa R nilainya sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan listrik dengan satuannya ohm, V adalah beda potensial dengan satuannya volt, I adalah kuat arus dengan satuannya adalah ampere. Masuk ke hambatan kawat konduktor. Katakanlah kita punya sebuah kawat konduktor, ini sebuah kawat yang kita perbesar gitu. Dengan luas penampang kawatnya adalah A, panjangnya kawat adalah L, dan hambatan jenis kawat adalah sebesar rho. Jadi rho adalah hambatan jenis kawat. Hambatan suatu kawat konduktor itu dipengaruhi oleh panjangnya. Semakin panjang atau semakin besar L-nya, otomatis hambatan kawat itu semakin besar dan berbanding terbalik terhadap luas penampang kawat. Artinya semakin penampang kawatnya besar, otomatis hambatannya semakin mengecil. Selain dipengaruhi oleh panjangnya kawat dan luas penampang kawat, namun hambatan jenis bahan itu pun juga akan berpengaruh. Hingga yang namanya hambatan kawat konduktor dirumuskan dengan R sama dengan rho adalah hambatan jenis, L panjang kawat, dan ada luas penampang kawat. Atau sering disingkat dengan istilah rem below adi. R sama dengan rem below adi. Rho L per A. Di mana R adalah hambatannya, kawat dengan satuannya adalah ohm. Rho adalah hambatan jenis bahan kawat ini dengan satuannya adalah ohm milimeter persegi per meter, dan L adalah panjang kawat, sedangkan A adalah luas penampang dengan satuan milimeter persegi. Pengaruh suhu terhadap hambatan suatu konduktor. Ingat, ketika suhu itu bertambah, otomatis ada sebuah proses yang namanya pemuaian kawat. Kalau kawat mengalami pemuaian, maka otomatis panjangnya akan bertambah. Ketika panjangnya bertambah, secara logika, maka resistansinya atau hambatan kawat juga akan bertambah besar. Sehingga pengaruh suhu terhadap hambatan suatu kawat konduktor dirumuskan hambatan akhir sama dengan hambatan mula-mula kurung buka 1 plus koefisien muai hambatan kalikan dengan delta suhu. Terangannya, R0 adalah hambatan awal, R adalah hambatan akhir, delta T adalah perubahan suhu, alfa adalah koefisien muai hambatan. Rangkaian hambatan. Yang pertama adalah rangkaian seri. Seri artinya adalah sambung. Oke. R1 dengan R2 ini kan sambung. Untuk mencari hambatan total, beberapa resistor yang dirangkai secara seri atau sambung, maka R serinya atau R totalnya cukup dijumlahkan aja. R1 tambah R2 tambah R yang kesekian. Jumlahkan biasa saja. Untuk kasus ini, maka R1 adalah 3, R2 adalah 6, maka 3 tambah 6 adalah 9 ohm. Itulah cara mencari hambatan total yang dirangkai secara seri atau sambung. Apa ciri khusus dari rangkaian seri? Maka rangkaian seri itu akan mempunyai arus yang sama. Artinya arus yang melewati R1 akan sama dengan arus yang melewati pada R2. Dan sama dengan I yang mengalir. Jadi ini. I1, 1, 2, 1, I. Apa fungsi dari rangkaian seri? Rangkaian seri ini sebenarnya berfungsi untuk membagi tegangan pada R1 maupun R2.
dan pada hambatan yang lain. Maka rumus matematisnya adalah seperti ini. Karena beda potensial itu berbanding lurus dengan hambatan, maka secara matematis nilai V1 dirumuskan V1 area tegangan pada R1 ini atau beda potensial pada R1 ini sama dengan R1 dibagi R1 tambah R2 kalikan V. Itu V antara kedua ujung ini, R1 sampai R2. Kalau mencari V2 bagaimana? V2 berarti sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikalikan V antara ujung sini sampai ujung sini. Berikutnya rangkaian paralel. Artinya paralel adalah bercabang. R1 dan R2 ini kan ada pertemuan cabang di sini. Inilah namanya percabangan. Untuk mencari hambatan yang dirangkai, untuk mencari nilai hambatan total dari beberapa hambatan yang diparalel, maka digunakan rumus 1/R. Paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R yang ketiga tambah 1/R yang kesekian. Jadi artinya ketika rangkaian hambatan ini diparalel, maka untuk mencari hambatan totalnya cukup menggunakan dari 1/R. Sehingga kalau di contoh ini ada R1, ada R2 yang dirangkai paralel atau bercabang, di sini cabangnya nih, maka 1/R paralel cukup 1/3 tambah 1/6 sama dengan, samakan penyebutnya 6, 6 bagi 3, 2, 2 kali 1 ya 2. Ini adalah 2 tambah 1, 6, sama dengan 3/6. Ingat ini masih 1/, maka R paralelnya jangan lupa dibalik. 6 bagi 3 sama dengan apa? 2 ohm. Pada rangkaian paralel itu akan mempunyai tegangan yang sama. Jadi paralel mempunyai V yang sama. V1 akan sama dengan V2 dan sama dengan V antara kedua ujungnya. Ulang, V1 sama dengan V2 sama dengan V di antara kedua ujung sini sampai ujung sini. Fungsi rangkaian paralel adalah untuk membagi arus. Dan ingat, arus adalah berbanding terbalik terhadap hambatan. Maka, kalau kita ingin mencari I1, maka yang atas ini adalah R2. Kalau kita mencari I2, yang atas ini adalah R1. Ya, I1 sama dengan R1 dibagi. R1 tambah R2 kalikan I yang masuk. I yang masuk, I yang sini. Yang mau masuk ke cabang. I2 adalah R1 dibagi R1 tambah R2 kalikan I yang masuk. Atau I yang mau masuk cabang. Lanjut ke hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan selalu sama dengan jumlah arus yang keluar dari cabang tersebut. Atau secara matematis dapat kita tuliskan sigma I masuk ke suatu titik cabang sama dengan sigma I yang keluar dari titik cabang tersebut. Untuk lebih jelasnya lah bagian atau gambar arus ini. Kita lihat arus yang masuk. Masuk itu artinya adalah menuju titik cabang ini, ya, titik cabangnya. Jadi arus dikatakan masuk ketika menuju titik cabang ini. Yang menuju titik cabang ini adalah I1 dan I2. Semuanya menuju ke cabang ini. I3 dan I4 ini kan arah panahnya meninggalkan atau keluar dari titik cabang ini. Ya, I yang masuk adalah I1 dan I2, sedangkan I yang keluar adalah I3 dan I4. Sehingga dapat kita tuliskan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Itulah hukum 1 Kirchhoff. Jadi arus yang masuk ke suatu cabang sama dengan arus yang keluar dari cabang tersebut. Hukum 2 Kirchhoff. Pada loop tertutup, jumlah GGL baterai ditambah jumlah kuat arus dikalikan hambatan selalu sama dengan 0. Jadi E ini adalah GGL baterai, I kali R adalah arus kalikan hambatan, dan totalnya tegangan GGL baterai ditambah I kali R sama dengan 0.
karena ini adalah sebuah sigma, maka ada aturan main dalam menentukan E itu positif atau E itu negatif. Dan arus itu positif atau arus itu negatif. Aturan mainnya ini. E dikatakan positif. Aturan mainnya, E bernilai positif jika dalam mengitari loop mendapat kutub positif baterai terlebih dahulu. Dan E bernilai negatif jika dalam mengitari loop mendapat kutub negatif baterai dahulu. Jadi plus kalau mendapat kutub plus baterai, min kalau mendapat kutub negatif baterai. I atau arus akan bernilai positif jika arah arusnya searah dengan loop, dan I bernilai negatif jika arah arusnya berlawanan dengan arah loop. Teori loop adalah salah satu cara untuk mencari kuat arus pada sebuah rangkaian listrik yang tertutup. Maka ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan ketika menggunakan teori loop ini. Yang pertama adalah tentukan arah arus pada setiap cabang terlebih dahulu. Baru tentukan arah loop, bebas. Mau loopnya searah jarum jam boleh, mau arah loopnya melawan jarum jam itu pun boleh. Yang ketiga, gunakan hukum 1 Kirchhoff ketika ada sebuah percabangan. Yang keempat, baru gunakan hukum 2 Kirchhoff. Perhatikan gambar di sini. Mikron. Ini asumsi kita arah arusnya ke sana, ke kanan. Andaikan kita disuruh mencari tegangan atau beda potensial antara A sampai C, maka kita akan bergerak dari A sampai C. Dan ingat, VAC itu rumusnya adalah sigma E ditambah sigma E kali R. Sigma E itu adalah tegangan KVL baterai. Kita bergerak dari A menuju C. Mendapat kutub positif E1, tuliskan di sini plus E1. Lanjut, mendapat kutub negatif E2, maka ini adalah min E2. Habis sampai C, baterainya udah habis. Sekarang kita pikirkan I kali R. Gerakan dari A menuju C ini kan kita searah dengan arah arus. Berarti kalau kita searah dengan arah arus, maka ini adalah plus I kali R. 1. Bagaimana kalau kita mencari VCB? Ya kita bergerak dari C menuju B. Pertama pikirkan baterai dahulu. C ke B mendapat kutub positif E2, tuliskan sini plus E2. Habis sampai B, baterainya hanya E2. C ke B ini kita akan melawan arah arus, maka arusnya arah negatif. Maka min I kali R 1. Kalau VAC kita geraknya dari A menuju C, kalau VCB kita geraknya dari C menuju B. Kalau VB, maka kita geraknya dari B menuju ground. Kalau VA, ya geraknya dari A menuju ground. Oke, bagaimana kalau kita ingin mencari VB? Berarti kita bergerak dari B menuju ground. B menuju ground, pikirkan baterai dulu. Mendapat kutub negatif E2, tuliskan min E2. Habis baterainya, sekarang pikirkan I kali R. Dari B ke ground ini, kita akan gerakannya searah dengan arus. Berarti otomatis plus I kali R. Jadi plus I1 kali R1 plus lagi I2 kali R2. Contoh soal, perhatikan rangkaian tutup berikut. Tentukan yang A kuat arus yang mengalir dan yang beda potensial antara ujung C sampai ujung D atau yang dinamakan dengan istilah VCD. Oke, penyelesaiannya. Langkah yang pertama adalah kita harus tentukan arah arus terlebih dahulu. Ini, arah arus kita buat ke sana. Lawan arah putaran jarum jam. Tetapi adik-adik boleh menggunakan arah yang ke kanan atau yang arah jarum jam. Arah arus sudah kita tentukan ini. Langkah berikutnya adalah kita menentukan arah loop. Arah loop boleh searah jarum jam, boleh juga melawan jarum jam, bebas. Di sini kita mengambil arah loop adalah searah jarum jam. Oke. Kalau kita sudah menemukan arah arus dan arah loop, maka langkah berikutnya kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff.
andai kata ini ada percabangan. Namun karena tidak ada titik percabangan, maka kita langsung menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma E kali R sama dengan 0. Loop kita nanti akan bergerak dari titik A, B, C, D, A. Jadi A ke B, ke C, ke D, ke A. Ingat, namanya loop adalah dari A kembali ke A. Kalau mau dari B ya kembali sampai ke B. Kalau dari C ya dari C sampai kembali ke D. Kita pilih dari A kembali ke A lagi. Pikirkan skema ini dulu. Oke. Ini mendapat dari A ke B, kita mendapat kutub positif, berarti plus 12 volt. Lanjut, mendapat kutub negatif, maka min 6 volt. Habis sampai sini. Kalau udah habis, kita pikirkan I kali R-nya. Dari A ke B ini, kita akan gerakannya arah A ke B ini. Kita lihat arah arusnya, ini kan searah atau berlawanan dengan arah loop. Kalau kita lihat di sini, arah arusnya adalah berlawanan dengan arah loop. Karena arah arus kita berlawanan dengan arah loop, maka arusnya menjadi negatif. Jadi, ulang, pikirkan dari sim A dulu, plus 12 volt, minus 6 volt habis. Sekarang pikirkan I kali R-nya. Ini gerakan kita. Ternyata arah arus berlawanan dengan arah loop, maka arusnya negatif. Min I kali R-nya adalah 2 ohm, tambah 6 ohm, tambah 4 ohm. Maka I-nya sama dengan 12 volt, dikurangi 6 volt, berarti 6 volt. Dibagi hambatannya, itu adalah 2 tambah 6 tambah 4, berarti adalah 12 ohm. Sehingga 6 volt dibagi 12 ohm sama dengan 0,5 ampere. Bagaimana kalau kita ingin mencari tegangan atau beda potensial antara titik C sampai titik D atau VCD? Maka rumusnya ada sigma E ditambah sigma I kali R. Pikirkan E-nya dulu. Dari C ke D mendapat kutub negatif, maka min 6 volt. Habis C ke D, kita akan arah gerakan kita dari C ke D itu kan berlawanan dengan arah arus. Berarti adalah min I kali R. Oke, ini min E1 karena mendapat kutub negatif. Min I kali R2 karena dari C ke D kita itu bergeraknya melawan arah arus. Maka adalah min di sini. Sehingga min 6 dikurangi 0,5 kalikan R2 adalah 6. Min 6 minus 0,5 kali 6 adalah 3, maka jawaban adalah minus 9 volt. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.